Pace ebene, so pasti. Adil kata ino bacuran mereka saruga bahasa ingat kajiwata arus. Halo, selamat malam rekan-rekan OMK wilayah Kadu. Jadi mohon maaf Bang Indra tidak bisa mengadakan pertemuan bersama rekan-rekan sewilayah karena ada beberapa hal yang memang mungkin waktu sulit untuk membuat pertemuan kita. Namun dalam kesempatan ini Bang Indra akan membuat video untuk persiapan daripada rekan-rekan semua untuk mempersiapkan diri khusus bagi yang mengikuti kegiatan Ekaristi Kaum Muda di Stasi Pakuraya wilayah Kuala Behe pada tanggal 18 dan 19 Februari 2023. Jadi di sini semua kami berharapkan melihat daripada peraturan konsep acara, tata tertib acara yang sudah disiapkan oleh panitia pelaksana kegiatan. Untuk itu kepada rekan-rekan semua harapannya memahami dari setiap poin-poin yang disampaikan dan Bang Indra akan mempertegaskan lagi di sini. Nanti bisa kepada para ketua OMK atau koordinator OMK di wilayahnya atau di stasiunnya masing-masing bisa sharekan dan sampaikan sebelum keberangkatan pada hari kegiatan EKM ini berlangsung. Jadi di sini Bang Indra akan membacakan sekaligus menjelaskan sedikit bagaimana dari konsep dan tata tertib peserta perayaan Ekaristi. Ini biasanya sih umum, khususnya bagi yang sudah biasa melaksanakan dan ikut dalam kegiatan EKM itu sudah tidak kaku seharusnya. Ya, jadi untuk yang baru-baru bisa dipahami, dimengerti lebih detail nanti ya. Jadi untuk kegiatan ini poin yang A seputar kegiatan EKM Pakuraya ini, tema perayaan EKM Pakuraya ini Karisti de Univertesur ya, bisa diartikan sebagai harta yang paling utama. Jadi nanti akan disampaikan secara detail dan dalam ketiga pelaksanaan Ekaristinya, khususnya ada semacam katekese atau motivasi daripada narasumber yang akan menyampaikan apa sih maksudnya daripada tema EKM ini. Nanti boleh rekan-rekan siapkan untuk alat tulis, pulpen maupun buku untuk mencatat poin-poin yang penting ketika mereka menyampaikan ini ya. Jadi untuk kegiatan perayaan Ekaristi kaum muda separoki Salim Singabang ini akan dilaksanakan dengan konsep bermalam. Jadi kita menginap di khususnya di stasi Pakuraya, desa Pakuraya. Nah, yaitu pada tanggal 18 dan 19 Februari 2023. Dengan konsep camping ini atau EKM Camp, diharapkan OMK bisa lebih dekat satu dengan yang lainnya dan juga dapat melakukan kegiatan acara yang sifatnya persaudaraan, keakraban yang lebih mendalam antar OMK. Nah, dalam momen ini, Bang Indra mohon kepada rekan-rekan OMK jangan disalahartikan dengan bahasa ini menambah keakraban atau mencari keakraban. Artinya mungkin kita statusnya persaudaraan dalam hal positif. Jadi jangan yang negatif-negatif. Jadi tanda kutip biasanya dalam momen ini ada yang memanfaatkan waktu ini dengan tidak sebaik-baiknya. Dalam tanda kutip ada hal yang tidak baik. Jadi Bang Indra harapkan kesan-kesan yang tidak baik itu jangan sampai keluar dan hadir serta ada di rekan-rekan UMK kita wilayah Kadu. Jika nama baik kita bersama. Nah terus poin yang ketiga untuk A, perayaan puncaknya EKM ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Februari pukul 9 sampai selesai. Nah, jadi perlu dipahami rekan-rekan, untuk kegiatan EKM itu puncak acaranya adalah misanya. Misa pagi itu jam 9, itu puncaknya, bukan malamnya. Jadi mohon dipahami, mengerti dan memaknai Ekaristi itu apa sih? Ya, nanti kalau bingung-bingung bisa nanti sharekan langsung, tanya langsung dengan Bang Indra atau dengan para pembina atau suster, frater, pastor yang hadir di situ dan serta mungkin kepada panitia kegiatan sehingga kita bisa menjelaskan makna dalam tentang Ekaristi kaum muda. Lalu poin yang keempat, dalam kegiatan perayaan EKM ini dilaksanakan juga pemeriksaan atau pengobatan secara gratis bagi masyarakat setempat dan terbuka juga untuk bagi OMK yang hadir. Nah,
nanti khususnya rekan-rekan OMK yang mungkin mempunyai kelainan atau penyakit atau mungkin ada sesuatu dalam dirinya, bisa kita check up kepada nanti ada petugas khusus, petugas kesehatan yang akan memberikan pengobatan ini secara gratis. Ya kita bersyukur bisa berobat gratis ya. Nah, tidak kalah penting untuk penjelasan ini ada tentang di tata tertibnya poin B. Yang pertama, peserta adalah orang muda yang berasal di wilayah paroki Salib Cicingabang. Nah, ini mohon dipahami, mungkin ada rekan-rekan lain dari paroki lain, contoh di Mater Dolorosa mau ikut kita, mohon informasikan dulu. Ya, harapan Bang Indra sih semuanya khususnya OMK kita, wilayah Kadu sih, yang dari stasi wilayah kita saja. Ya, kalau bisa. Namun kalau memang ada, mohon disampaikan dengan Bang Indra atau pembina OMK dengan Bu Santi pun boleh. Ya, terus jumlah peserta tidak dibatasi dengan catatan jumlah peserta per jenis kelamin telah disampaikan. Nah, jadi data kita sudah kita sampaikan kepada panitia itu jumlahnya 50 orang. Ya, jadi mohon khususnya kawan-kawan yang mungkin belum terdata tiba-tiba mau nyusul, koordinasi dulu dengan Bang Indra apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus supaya apa kegiatannya kalian lihat di sana bukan seperti jelangku. Jadi jelas ya. Lalu yang poin selanjutnya, poin yang ketiga, untuk tata tertib, peserta wajib menjaga kebersihan dan fasilitas yang ada, baik di penginapan maupun di area gereja. Nah, nanti sistem untuk penginapan ini terbagi dari dua, khususnya rekan-rekan yang putra akan menginapnya mungkin bisa jadi pasti di perumahan sekolah dasar. Jadi mohon dirawat, dijaga untuk perlengkapan apa-apa yang ada di sana dirawat baik-baik, jangan sampai menimbulkan mungkin kerusakan dan lain sebagainya hal. Nah, khusus untuk yang putri kemungkinan besar itu akan menginap ke tempat perumahan umat atau warga di situ. Nah, jadi nanti akan dibagikan dengan siapa kalian akan berkumpul, khususnya putri itu tidak jadi masalah, tidak jadi persoalan. Itu kalian akan dapat mungkin orang tua angkat di perumahan-perumahan umat di situ, di menambah pengalaman kalian. Ya, jadi harapannya nanti dengan ini kalian itu belajar untuk beradaptasi, berkolaborasi dengan sesama karena penginapan Kus yang Putri ini bukan hanya sesama dengan OMK stasi atau wilayah kita saja, tidak, tapi dengan wilayah lain pun Kus yang Putri itu akan sama. Berlaku seperti EKM di Seruang Danau kemarin. Lalu poin yang selanjutnya, peserta wajib mengikuti setiap kegiatan tepat waktu sesuai dengan rundown yang telah ditentukan panitia. Nah, ini kawan-kawan dan rekan-rekan OMK mohon dipahami. Rundownnya, susunan acara kegiatan itu mohon dilihat secara detail, dipahami sehingga ketika pelaksanaan kegiatan kita tidak terlambat, tidak asal-asal mengikuti kegiatan EKM ini. Poin yang selanjutnya, peserta dilarang membawa merokok dan membuat gaduh di dalam gereja. Jelas ya. Jadi khususnya kawan-kawan putra yang suka merokok, bersyukur Bang Indra tidak suka merokok ya. Jadi nanti kalau ketika sudah masuk ke gereja saat kegiatan, mohon tidak boleh merokok di dalam gereja karena bisa mengganggu yang lainnya, mengganggu pelaksanaan kegiatan beribadah, kegiatan yang lainnya. Dan datang ke dalam gereja masuk dengan tertib, dengan rapi. Kalau bisa jangan fokus ke HP-nya. Jadi nikmati suasana EKM itu, nikmati persaudaraan saudara-saudara yang hadir di situ, sehingga ada sesuatu yang kita dapatkan ketika mengikuti kegiatan EKM ini. Jadi tidak sia-sia kita datang ke Pakuraya jauh-jauh. Ya. Lalu poin yang selanjutnya, peserta dilarang untuk berpindah tempat menginap. Wajib menginap di tempat yang telah ditentukan oleh panitia walaupun ada sanak keluarga di stasi atau daerah tersebut. Nah, ini mohon dipahami khususnya rekan-rekan karena kan mungkin banyak pasti keluarga yang ada di stasi Pakuraya ini. Kalau memang mau menginap dengan keluarga, mohon koordinasi dulu. Ya, jangan asal-asal, jangan membuat aturan sendiri, main enak sendiri, tidak boleh. Harus ikuti apa yang ditentukan oleh panitia. Nah, kalau sudah ditentukan tinggal dijalankan, nikmati. Karena momennya hanya 1 malam 1 hari lah itu, tidak lama. Ya, harapannya berharap kepada rekan-rekan untuk
dewasa dalam ini menyikapi dan memahami tentang bagaimana mengikuti syarat dan ketentuan daripada yang sudah ditentukan oleh panitia ini. Poin yang selanjutnya, setiap wilayah pada malam gembira wajib mempersembahkan satu buah penampilan yang sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk OMK wilayah kita sudah persiapkan, itu kita ada vokal, ada beberapa yang akan menjadi penyanyi di situ. Jadi nanti ya rekan-rekan tinggal doakan, dukung, serta berikan semangat khususnya kawan-kawan yang tampil, apa yang mau tampil kita nyanyi di situ ya. Jadi khusus yang bertugas yang sudah ditentukan oleh Bang Indra, tinggal dipersiapkan apa yang mau dipersiapkan saat penampilan malam gembira ini. Ini poin yang ke-9, barang yang tidak boleh dibawa peserta. Jelas ya, tas koper yang banyak tempat yang kayak mau pindah kemana itu mohon jangan dibawa. Lalu obat-obatan terlarang, narkoba dan sejenisnya mohon jangan dibawa. Minuman keras, yang suka minum arak, minum tajok, minum tuak, mohon ditahan-tahan dulu lah kegiatan PKM media. Jangan dulu lah dilaksanakan hal-hal yang tidak baik ini, karena ini menyangkut nama baik daripada OMK wilayah kita. Lalu senjata api jelas, pisau, benda tajam tidak boleh dibawa. Lalu dan perhiasan yang berlebihan, khususnya yang putri biasanya kalungnya sampai besar-besar, antingnya besar-besar juga, ya mohonlah ditinggal dulu, takutnya hilang atau kecurian atau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada kita. Jadi tidak perlulah yang megah-megah, mewah, yang penting sederhana saja, jadi diri sendiri itu menjadi nilai plus bagi kita sendiri. Lalu poin yang selanjutnya, perlengkapan peserta ini perlu digarisbawahi dan perlu dipahami betul-betul. Poin yang pertama, setiap wilayah membawa bibit pinang sebanyak 10 pohon. Apabila memungkinkan yang sudah tinggi 20 sampai 30 cm. Nah, untuk petugas ini, Bang Indra langsung tugaskan orang yang membawa ini. Nanti mohon saudara kita Igo, Reza, dan Melda Saputra untuk mencari bibit pinang yang tingginya sekitar 20 sampai 30 cm yang akan kita bawa kepada stasi Pakuraya yang sebagai tuan rumah kegiatan pelaksanaan Ekaristi Kaum Muda bulan Februari ini. Lalu yang selanjutnya, baju ganti mohon rekan-rekan semua bawa secukupnya untuk 1 malam atau 2 hari. Jadi jangan baju itu itu yang dipakai, bau naga nanti. Ya, jadi mohonlah dibawa baju-baju yang baju ganti, parfum semuanya biar agak wangi. Biar ketika berpuasa dengan Bang Indra agak wangi sedikit, jadi enak segar gitu menciumnya, aromanya ya. Jadi jangan itu bajunya, pakaian ganti juga yang putra biasanya nih ya, jangan pinjam sana pinjam sini, bawa pribadi masing-masing secukupnya. Lalu yang selanjutnya, tas ransel lebih baik daripada koper, jadi ransel aja yang lebih efektif, lebih efisien, cukup, tidak perlu banyak-banyak. Ada juga seperti biasa-biasanya itu kegiatan EKM, rekan-rekan ada yang seperti mau pindah rumah ya, jadi tidak perlu dibawa yang sebanyak-banyak, pakai ransel yang besar, tidak perlu pakai koper, tidak perlu, cukup yang sederhana dan kecil saja cukup. Yang selanjutnya, hand sanitizer, masker cadangan, obat-obatan pribadi. Nah, hand sanitizer ini karena kita memang sudah secara aturan nasional, memang kita sudah dicabut PPKM aturan untuk tentang COVID itu. Namun Bang Indra menyampaikan kepada kita semua yang mau bawa boleh sanitizer, lalu masker cadangan, lalu juga obat-obatan pribadi ini. Boleh tekankan tadi, khususnya kawan-kawan rekan-rekan yang punya mungkin penyakit sendiri, mah dan lain-lain sebagainya, mohon bawa obat-obatannya masing-masing, jangan sampai lupa ya. Terus yang selanjutnya, alat makan. Untuk alat makan ini serta botol minum mohon dibawa ya, jangan mengandalkan umat setempat. Jadi wajib membawa alat makan atau pokok makanan. Nanti khususnya karena keberangkatan kita itu hari Sabtu pagi, jadi sistem keberangkatannya nanti setelah perayaan atau penjelasan ini Bang Indra akan jelaskan ya untuk sistem keberangkatan. Jadi alat makan ini tolong dibawa seperti pokok makan, sendok, tolong dibawa, lalu botol minum,
mohon dibawa. Sekreatif mungkin untuk botol minumnya, kalau bisa yang agak besar sedikit, jangan pula bawa galon ya. Jadi yang secukupnya. Perlengkapan mandi juga nanti karena kita mandi posisinya mungkin karena mandi ke sungai besar, jadi mandi hati-hati. Bawa perlengkapan mandi dari sabun, odol dan semuanya mohon dibawa masing-masing. Jangan pinjam apalagi yang pakai gigi satu ganti lain secara bergantian, jangan. Kalau bisa pribadi masing-masing ya, untuk perlengkapan mandi pribadi. Lalu perlengkapan tidur, ini khususnya yang Bang Indra tugaskan, khusus yang putra yang dari Kado, dari Ambarang, mohon dibawa alat tikarnya karena kita tidak ada alas tidur nanti. Jangan lupa dibawa itu. Khususnya petugas Petrus yang dari Ambarang, lalu yang dari Kado itu Enda Saputra sama Ibu, tolong koordinasikan barang-barang ini jangan sampai kelewat, tidak dibawa. Oh, di sini garis bawahi penginapan dibagi di dua bagian. OMK Putra menginap di gedung ISTE atau PAUD, maka wajib membawa tikar. Nah, yang putri menginap di rumah sesuai dengan yang Bang Indra sampaikan tadi, di rumah Ahmad. Nah, untuk sistem keberangkatannya, rekan-rekan OMK yang terkasih, karena kita ada 11 stasi, jadi keberangkatan kita mohon khusus yang dari Tanjung Monte, sebuah Monte dari Mua, Priok, nanti koordinasikan langsung menunggu di stasi terdekat pinggir jalan. Jadi keberangkatan kita itu jam 7 sudah siap-siap, khususnya di stasi Semabak dulu. Jadi finalnya ujungnya kita startnya dari stasi Semabak, kita berkendaraan mobil, nanti kita atur ada yang menjemput rekan-rekan dari Semabak. Jadi setelah di Semabak kita langsung Semabak posisinya nanti untuk titik tunggu, mohon tunggu di gereja Semabak. Ya, jangan sampai lupa di gereja Semabak kurang lebih jam 7 pagi hari Sabtu itu tanggal 18. Nah, sampai di Ambarang, mohon kepada rekan-rekan yang dari Tanjung Monte, sebuah Monte, dari Mua, kalau bisa arahnya kalau disempatkan mohon langsung menuju ke gereja Ambarang bersama rekan-rekan OMK yang ada di Ambarang. Ya, yang dari Ambarang menyesuaikan. Lalu yang dari Tapis nanti mohon untuk titik menunggu itu di rumah saudara Sius. Ya, jadi menunggu di situ menunggu untuk keberangkatan. Nah, lalu untuk yang dari Kado kita semua di situ menunggu untuk perjalanan persiapan keberangkatan kita, titiknya di situ di Kado di gereja Katolik Hati Suci stasi Maria stasi Suci Kado ya. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik-baik dan sematang-matangnya, dan jangan lupa khusus yang berangkat mohon izin dengan orang tuanya juga. Mohon izin jangan sampai pergi orang tua tidak tahu. Nah, untuk ini sekarang karena kemarin panitia mewajibkan setiap wilayah itu mewajibkan 500.000 untuk sumbangsih daripada kegiatan ini per wilayah. Jadi rekan-rekan OMK yang diumumkan biaya 20.000 itu nanti kepada koordinator atau ketua OMK masing-masing mohon dipersiapkan. Nah, ada yang lupa tadi, yang dari stasi Prompong nanti tunggunya di simpang Prompong ya seperti biasa. Nanti dari Semabak ke Ambarang, ke Prompong, ke Tapis dan Kado. Lupa Bang Indra. Terus yang dari Sangki langsung gabung ke Kado saja. Sangki atas, Sangki bawah yang mau berangkat langsung menunggu di gereja Katolik Kado. Dan itu saja dulu sementara. Nanti kalau ada yang mau diskusi atau yang mau ditanyakan lagi bisa sampaikan dengan Bang Indra. Untuk mengenai persembahan dan sebagainya nanti Bang Indra yang atur dengan peserta yang Bang Indra tunjuk. Oke, sekian, terima kasih. Dirga Talino Bacuramin Kasaruga Basengat Ka Jubata. Harus paci ebene so pasti.